Pemirsa, Gading Martin dan Gisel kompak menemani Gempi Nora Martin putrinya belajar sepatu roda. Pasangan yang sudah resmi bercerai pada tahun 2012 silam tetap berusaha tetap menjaga kebersamaan demi komitmen untuk merawat dan membesarkan Gempi bersama-sama. Sebab itulah, baik Gisel maupun Gading berusaha meluangkan waktu untuk putri semata wayang mereka. Sebenarnya konsepnya kita emang gitu, setiap ada waktu pasti maunya selalu meluangkan. Jadi kadang nggak janjian pun bisa ketemu di tempat, kadang emang sengaja janjian, cuman nggak selalu karena ya sebisa-bisanya lah. Pokoknya modelnya yang siapa yang bisa berangkat. Kalau pas bisa dua-duanya ya syukur banget, seneng. Kalau pas nggak bisa dua-duanya ya mohon maaf nitip gitu. Tapi ya sebisa mungkin selalu diusahakan supaya dia si Gempi ini tetap bisa inilah, maksudnya tahulah ada kehadiran mama papanya walaupun sibuk kerja dua-dua, tapi tetap berusaha hadir buat dia. Buat aku itu pasti penting buat pertumbuhan dia secara nggak langsung ya, tahu bahwa dia dihargain, diprioritaskan gitu. Kalau sebisa mungkin kalau pas lagi nggak ada kerjaan sebisa mungkin nemenin gitu. Kalau nggak saya, kalau nggak Gisel, kalau nggak berdua, berusaha menghabiskan waktu untuk melewati pertumbuhannya Gempi kan. Maksudnya dari kecil, dari pertama dia jalan, pertama dia ngomong, pertama dia sekolah, pertama dia semuanya kita berusaha semaksimal mungkin melewati itu semua bareng-bareng gitu. Tapi begitu kondisinya mungkin tidak memungkinkan, kita harus saling komunikasi gitu. Jadi jangan sampai dua-duanya kelewat gitu. Karena iya makanya tau-taunya udah 8 tahun, bentar lagi udah 9. Makanya saya puas-puasin nemenin gendong biar aja nanti kan dia begitu udah SMP pasti malu, pasti SMP SMA pasti kan malu kan ditemenin bapaknya. Jadi kita puas-puasin pas kita masih bisa. Kebersamaan Gading dan Gisel terlihat begitu eksklusif, sebab keduanya sama-sama sibuk sehingga jarang bisa menemukan waktu bersama. Uniknya, baik Gisel maupun Gading yang ditemui sama-sama mengaku kagum dengan perkembangan serta kemampuan Gempi dalam berselancar menggunakan sepatu roda. Memang suka, mungkin karena kalau hari-hari yang lain kan dia kumon atau apa segala macem yang memang masih belajar gitu ya ekstrakurikulernya. Kalau ini kan dia lebih fun, dia lebih enjoy bersama teman-temannya juga. Jadi progres paling hebat sih ini, maksudnya ya nggak merasa terbebani gitu. Kalau les piano mungkin ada ujiannya atau ada apa, kalau ini kan emang fun aja. Jadi karena dia enjoy, jadi makin banyak trik-trik dia belajarin, makin banyak trik-trik dia kuasain kayak gitu. Oh, tahan, good, ya. Oh. Pakai sepatu roda curang, cuma 2 kilo pakai sepatu roda, malah gini doang nih terus. Ayo maraton tuh kalau lari full ini kan cuma 2 kilo, Jauh dibanding pertama kali ikut. Dia sudah memang bisa enjoy dari awal, nggak takut. Nah sekarang lebih ke banyakin trik, terus mulai belajar koreo. Katanya nanti akan ada kayak itu, jadi nggak sih Al dia yang ikutan lomba akhir tahun tapi cuman yang challenging sebenarnya buat Gempi bukan masalah nyerap ilmunya, kan nyerap ilmunya anaknya tuh lumayan bisa dibilang pinter, tapi yang challenging tuh buat ngebuat dia tetap mau terus belajar dan konsisten, karena anaknya lumayan cepet bosen. Kadang-kadang sekate-kate kalau kayak ngerasa udah bisa kayak nggak mau gitu, jadi nyebelin. Selain soal merawat Gempi secara bersama, Gisel dan Gading yang kini sudah sama-sama memiliki pasangan mengakui tidak ingin ketinggalan melihat Gempi tumbuh dewasa. Itu sebabnya untuk sementara ini mereka memusatkan perhatian kepada Gempi, sehingga berusaha meluangkan waktu di kala rehat kerja,
Mungkinkah ini juga yang membuat keduanya memilih untuk tidak buru-buru menikahi pasangan masing-masing? Atau mungkinkah keduanya akan rujuk? Sebenarnya kita nggak ada maksud gimana-gimana juga, nggak pernah nyeting, maksudnya nggak pernah dengan sengaja untuk apain, tapi memang kalau pada akhirnya bisa dilihat baik ya puji Tuhan, syukur. Kalau bisa menjadi mungkin percontohan buat yang udah terlanjur juga mungkin di luar sana, bahwa ada kok pilihan-pilihan untuk bisa tetap baik satu sama lain buat kepentingan bersama. Sebenarnya bukan buat anak doang ya, tapi peaceful mindnya kan buat kita sendirinya juga gitu. Tapi memang mungkin setiap case berbeda-beda, jadi nggak bisa diramaratain gitu aja sih. Palingan kita hanya berusaha membuat yang paling baik di antara yang kita udah terlanjur nih gitu kan. Jadi ya udah dibuatnya yang paling baik lah ke depan gitu. Ya sih kan ya, pokoknya kita sebagai orang tua kasih yang terbaik buat anak gitu, walaupun mungkin tidak bisa setiap hari selalu bersama gitu kan, pasti ada ganti-gantiannya, ada yang pas barengnya. Ya kadang-kadang kita juga kehilangan waktu kan, maksudnya sebisa mungkin kita habisin waktu sama anak, tapi kalau nggak bisa ya saling gantian lah kita, makanya telepon-teleponan, aku nggak bisa nih gantian kamu gitu. Game sekali game. Tutup. Gimana nih ditemenin papa? Kamu udah bisa apa aja? Ada new tricks? New tricks apa? Ada. Apa aja tuh? Jadi kayak heel tuh tapi spin sambil spin gitu. Nih, boleh. Wow. Aduh, nggak bisa. Oh gini ya. Tapi sambil muter ya? Nih, tapi sambil spin. Wow. Itu new trick today? Ya, sama yang kayak gini. Ini loh. Kamu tadi lihat hampir mau jatuh tuh tadi. Tadi hampir mau jatuh. Tapi kok bisa langsung kagak nahan gitu? Gimana? Gini. Pegang lutut. Kamu mau ikut kejuaraan ya? Oh ada lomba kapan sayang? Lomba apa? Mau ada lomba sepatu roda? Yang ngedance tapi pakai di sepatu roda. Kalau jadi. Kalau jadi. Itu semua cewek-cewek. Goncang kira sama kayak ikut. Ganti baju. Ya. Bye-bye semuanya. Ya bye-bye. Sementara itu, Doli, adik almarhum komedian Sapri Pantun, tak henti mengucap syukur atas kebaikan Raffi Ahmad yang bersedia membantu biaya sekolah anak almarhum Sapri. Menurut Doli, sebulan sepeninggal kakaknya, Raffi Ahmad menghubunginya dan membicarakan perihal biaya sekolah anak mendiang Sapri. Saya sebagai saksi, memang saya sama Raffi Ahmad, Mama AA ya, sama A pernah saya di WhatsApp lewat voice note. Dia bilang seperti itu, Dol nanti saya urus, dan alhamdulillah sampai sekarang ya beasiswanya alhamdulillah diurus. Kalau untuk biayain alhamdulillah Raffi punya hati yang baik, hati yang mulia gitu. Raffi juga baiknya sama siapa aja ya, sampai sekarang biayain untuk lulus sampai SD aja gitu. Sementara sampai SD, tapi untuk bayar-bayaran Raffi semua gitu. Ya alhamdulillah Om Doli bilang gitu. Ya, nanti ada petugasnya yang mau ke sekolah katanya gitu, datang langsung ke sekolah, orang dari Om Raffi gitu. Menurut Doli, bukan hanya biaya sekolah, melalui stafnya, suami Nagita Slavina itu membantu pembelian seluruh keperluan sekolah. Uniknya, Raffi yang ditemui mengaku kaget ditanya soal membantu biaya sekolah anak almarhum Sapri Pantun. Karena gue dulu pernah susah, dan gini, saat gue dulu susah itu gue tuh berharap ditolong sama orang. Jadi saat kita lagi susah tuh ditolong sama orang tuh gila, maksudnya bener. Kita tuh inget terus gitu maksudnya. Jadi itu yang terapkan sekarang. Iya, saat gue bisa menolong, ya gue berusaha nolong aja. Doli mengungkapkan usaha soto yang dirintis almarhum kini sedang kurang menguntungkan. Sementara Doli sedang sibuk dengan pekerjaannya. Sebab itulah dukungan yang diberikan oleh Raffi Ahmad membuat anak almarhum bisa belajar dengan tenang. Dan pada kesempatan ini, Doli mengungkapkan jika anak almarhum Sapri Pantun meminta Doli untuk mengucapkan terima kasih. Nggak pernah saya lupain ya, mungkin dari kata almarhum sih ya, jangan pernah tidak menghargai setetes ingat orang gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ya saya selalu ingat sama orang yang membantu saya, nolongin saya. Jadi itu sih pesan almarhum.